Ya, smart listener, menikah merupakan momen yang didambakan oleh banyak orang ya. Menikah ini merupakan momen sakral, penyatuan dua insan yang berbeda yang saling mencintai tentunya. Nah, di Indonesia, smart listeners, batas usia minimal itu 19 tahun ya, baik itu usia baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, walaupun telah diatur dalam undang-undang, tapi tetap saja ya itu banyak pernikahan anak yang terjadi. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab mengapa pernikahan anak itu banyak terjadi, smart listeners? Dan kita tahu ya, untuk pernikahan anak ini merupakan permasalahan yang sudah lama, tapi sampai saat ini itu belum juga terpecahkan. Dan untuk pagi hari ini smart listener, kita akan berbincang bersama tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Di sini sudah ada Ibu Meshi Papayungan MSc EPH, Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu Meshi. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Luar biasa, tetap semangat. Tentunya ya. Saya ini ya yakin ya kalau hari ini juga Ibu Meshi ini banyak banget aktivitasnya ataupun kegiatannya. Dan saya terima kasih ya Bu ya karena menyempatkan diri untuk hadir di hari ini tentunya bersama Smart FM. Sama-sama, terima kasih sudah senang sekali bisa diundang. Kalau biasanya tuh saya mendengar suara kemudian tahu nama ya dari Ibu Meshi, tapi sekarang ini senang banget ya bisa langsung ketemu langsung dengan beliau. Terima kasih, senang bisa ketemu. Baik, Ibu, ini kita berbicara mengenai pernikahan anak ataupun pernikahan dini ya. Kita akan mengetahui lebih banyak lagi nih terkait apa sih sebenarnya yang penyebab ya mengapa pernikahan anak ini masih terjadi walaupun sudah ada undang-undangnya. Nah, mungkin dari Ibu ini bisa memberikan sedikit gambaran Bu, bagaimana data perkawinan anak di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan Ibu secara umum ya. Baik. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sudah diundang pada siang hari ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah juga untuk bagaimana melakukan komunikasi publik terhadap layanan-layanan dan upaya-upaya pencegahan permasalahan perempuan dan anak di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan tentunya. Nah, saat ini memang sangat marak ya, kita di mana-mana dengar permasalahan tentang perkawinan anak. Jadi terminologinya juga banyak yang berbeda-beda ya. Ada yang menyebutnya perkawinan anak, ada yang menyebutnya perkawinan dini, atau ada yang menyebutnya pernikahan dini. Nah, saya mungkin menggunakan terminologi yang standar saja. Di undang-undangnya kan namanya undang-undang perkawinan. Ya, jadi kita coba istilahkan sebagai perkawinan usia anak. Nah, banyak yang bertanya kemudian karena fenomenanya saat ini jumlah perkawinan usia anak itu memang meningkat. Ya, kemudian muncul meskipun undang-undangnya sudah diterbitkan beberapa tahun yang lalu, ternyata bukannya menurun tetapi malah meningkat. Jadi ditingkatkannya usia 16 tahun untuk perempuan diperbolehkan untuk memenuhi syarat untuk undang-undang itu menikah, sekarang menjadi 19. Harapannya adalah untuk mencegah sebetulnya ya, tetapi faktanya adalah kok semakin meningkat. Nah, ini yang kami istilahkan tidak single kausa. Jadi dia lebih ke multi kausa, multi penyebab. Penyebabnya macam-macam ya, tetapi intinya adalah faktor-faktor sosiologis, faktor keluarga, kemudian faktor pendidikan, semua itu berakumulasi sebetulnya sehingga anak kemudian masuk ke dalam bentuk-bentuk perkawinan anak. Nah, jumlahnya ya, besarannya memang kalau kita mau menghitung berapa banyak jumlah anak yang menikah memang tidak ada angka yang tepat. Karena sebagian besar dari perkawinan itu tidak tercatat, alias perkawinan siri gitu ya, kan itu tidak tercatat.
Yang bisa kita catat adalah yang mendapatkan dispensasi misalnya di pengadilan agama. Ya, jadi selain undang-undang perkawinan anak juga ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang syarat untuk melakukan permintaan dispensasi. Nah, jumlahnya kalau kita lihat dari data yang tercatat itu di tahun 2021 Kabupaten Wajo memang menempati peringkat tertinggi. Jadi tercatat 760 kasus atau permintaan dispensasi yang dikabulkan. Yang masuk itu 760, kemudian yang dikabulkan itu 500 lebih. Artinya 200 lebih itu dianggap tidak cukup memenuhi syarat untuk diizinkan melakukan perkawinan, dilaksanakan perkawinan. Seperti itu barangkali. Nah, dari keseluruhan memang ada 5 kabupaten yang tertinggi termasuk Sinjai, kemudian beberapa Bone juga tertinggi, tapi berita baiknya adalah beberapa kabupaten itu sudah melakukan upaya-upaya untuk menekan sehingga memang datanya di 2022 ini sudah lebih menurun seperti itu. Ya. Kalau dilihat ya dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ya, seperti diinformasikan tadi ya untuk Wajo ya Bu ya, itu gimana tuh kira-kira apa sih yang menyebabkan sehingga itu banyak terjadi pernikahan anak di sana Bu? Baik ya, jadi memang menarik untuk melihat fenomena di setiap kabupaten kota. Nah kalau di Wajo sendiri kemarin kebetulan beberapa hari lalu kami mendampingi tim dari kementerian dipimpin oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang kemudian berkoordinasi dan melakukan MOU dengan pemerintah daerah untuk upaya pencegahan. Nah, ternyata fakta yang terbuka adalah tradisi di daerah-daerah tertentu untuk mengizinkan atau mengawinkan anak secepat mungkin apabila sudah ada jodohnya gitu istilahnya ya. Kan sudah ada jodohnya, sudah ada yang minta, sudah ada yang lamar, jangan ditolak gitu. Nah itu budaya-budaya setempat rupanya juga cukup banyak berpengaruh terhadap peristiwa perkawinan anak. Jadi beberapa daerah-daerah di wilayah Bosowa utamanya ya, Bone, Sopeng, Wajo itu memang juga dikenal dengan jumlah perkawinan anak yang cukup tinggi. Salah satunya itu di latar belakangnya dengan tradisi untuk bisa secepatnya mengawinkan anak, kemudian jadi dianggap prestise kalau anaknya cepat menikah. Suatu kebanggaan gitu iya. ya. Kemudian juga biasanya karena hubungan keluarga sehingga ya kalau sudah ada yang lamar dari keluarga biar nggak kemana-mana dengan orang lain. Nah itu satu. Tapi cukup banyak kasus yang bukan karena tradisi tetapi karena kepepet gitu ya, karena kondisinya sudah mengharuskan untuk menikah. Pertimbangan orang tua supaya jangan jadi orang istilahnya siri ya. Sehingga itu langkah cepatnya kemudian disederhana sekali dinikahkan gitu, dikawinkan. Iya. Ini bukan lagi nih ya, biasanya karena tergiur dengan uang panai yang fantastis mungkin ya. Iya. Nah, itu juga sebetulnya salah satu fenomena yang seringkali banyak diangkat oleh media. Ya, jadi misalnya ada uang panai 1 miliar, ada yang 500 juta. Iya. Plus tanah dan apalah perhiasan satu setel ya. Iya. Jadi sebetulnya pemberitaan media juga itu kan bisa encourage ya, bisa mendorong orang-orang tua ataupun anak-anak sendiri untuk terbawa ke kondisi untuk melakukan hal yang sama, karena dianggap suatu kebanggaan. Iya. Nah, di sini sebetulnya kami juga berpikir bahwa peranan media itu sangat penting. Jadi ketika berita itu dipublish, harusnya ada perimbangan berita terkait dampak-dampaknya misalnya, ataupun pendapat-pendapat tokoh-tokoh masyarakat, agama, kesehatan dan sebagainya. Iya, oke. Nah ini nih Bu ya, tadi
pernikahan anak ataupun perkawinan dini gitu ya. Ini sangat marak terjadi ya. Seperti diinformasikan tadi Ibu Meisy bahwa kasus yang paling banyak terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan itu di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Wajo ya. Nah, apa sih sebenarnya dampak yang didapatkan nih Bu? Kalau semuanya memang usianya ini belum cukup untuk menikah, tapi menikah gitu, dampak terhadap anak. Baik, ya. Sebetulnya banyak sekali yang dipengaruhi ya, yang dampaknya bisa kelihatan. Yang pertama itu dari kesehatan. Resiko persalinan, misalnya dalam persalinan terjadi perdarahan, itu jauh lebih besar di usia anak. Karena secara fisiologis, kondisi kesehatan reproduksi atau alat reproduksi anak itu belum cukup mature, belum cukup matang untuk melakukan menjalani proses persalinan, kehamilan dan persalinan. Yang kedua tentu saja secara psikologis ya. Bayangkan kalau selama ini anak yang katakanlah usia, sekarang kan ada yang 13 tahun, 14 tahun, ya 15 sampai 16 begitu, yang masih berada atau tumbuh kembang sebagai anak, kemudian dalam hitungan beberapa waktu beralih menjadi seorang istri. Ibu rumah tangga. Iya. Seorang istri kan punya peran berbeda dengan anak. Kemudian setelah menjadi seorang istri, kemudian menjadi seorang ibu yang harus punya tanggung jawab besar terhadap anak, tumbuh kembang anak, pendidikan anak dan sebagainya. Tentu itu tidak mudah ya. Sedangkan banyak juga sih yang bilang bahwa ya sedangkan yang dewasa saja, orang dewasa kemudian sudah siap, tetap saja mengalami kendala-kendala di dalam proses adaptasi perubahan status gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi karena ketidaksiapan melaksanakan peran dan fungsi sebagai istri, sebagai ibu, maka dan kadang-kadang juga di usia itu kan keadaan ekonomi juga belum mapan. Nah, masih banyak berharap ke orang tua misalnya ya. Sehingga siapan ekonomi juga menjadi pemicu dalam kekerasan rumah tangga. Nah, jadinya kan terjadi lagi masalah berikut gitu. Terjadinya bentuk-bentuk kekerasan di dalam rumah tangga. Itu baru beberapa bagian dari dampak-dampak yang bisa terjadi. Itu biasanya penyesalan itu terjadinya di belakang gitu ya Bu ya. Karena ya ada juga sih yang curhat gitu ya Bu ya sama Mirza, katanya kenapa sih terlalu cepat menikah tante, saya terlalu cepat menikah, saya punya ponakan gitu ya. Menikah di usia 20 tahun katanya. Kenapa sih terlalu cepat menikah saya tante, yang harusnya itu setelah selesai kuliah kan harusnya mempunyai kesempatan untuk bekerja, berkarir kan. Betul, iya. Jadi memang namanya juga penyesalan ya, selalu datangnya di belakang. Kalau di depan itu namanya katanya pendaftaran. Iya, jadi memang pengambilan keputusan ya di usia tertentu itu sangat penting. Jadi ketika memutuskan untuk menikah atau dinikahkan, kan ini perkawinan anak ini ada yang memang ingin menikah dan ada juga versinya yang dinikahkan gitu ya. Tapi memang sebagian besar kalau yang kami temukan memang ingin menikah. Jadi anaknya yang ingin menikah kemudian disetujui oleh orang tua, maka terjadilah gitu ya. Nah, pengalaman pengalaman yang akan dilalui dalam kehidupan sebagai keluarga itu tentu akan berat sehingga menyebabkan kemudian banyak yang seperti tadi ponakannya Bu Mirsa itu menyesal. Karena apa? Juga secara psikologis itu proses tumbuh kembangnya juga belum komplit gitu. Jadi masih sedang enak-enaknya jadi anak ya, menuju ke dewasa muda dengan berbagai kesempatan, berbagai peluang yang ada itu di skip. Itu terjadi lompatan. Nah, ini yang sebetulnya perlu diedukasi juga ke anak-anak. Beberapa kasus viral yang kami dampingi, ada yang beberapa tahun lalu itu di Bantaeng, ada yang kemarin baru-baru di Wajo, ada yang di Bulukumba. Nah, beberapa yang kami wawancara mendalam, kami dampingi secara personal, itu kemudian malah keluarga-keluarganya, kakak-kakaknya,
kan ini baru menikah ceritanya. Terus keluarganya, kakak-kakaknya yang malah menyampaikan bahwa saya sebetulnya juga menyesal kenapa saya nikah muda. Kenapa? Karena saya tidak menyelesaikan sekolah SMA saya misalnya. Kemudian dampaknya apa kalau tidak selesai, tidak punya ijazah? Saya nggak bisa bekerja di sektor formal. Mau masuk, mohon maaf ya, menjadi karyawan di Alfamart saja misalnya, itu minimal SMA. Jadi peluang untuk bekerja itu semakin kecil sebetulnya. Ya peluangnya. Ini Iya. dampak yang diakibatkan karena menikah muda ya. Iya, betul. Bu, kemudian dari Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, sejauh ini apa yang dilakukan Bu untuk menekan pernikahan anak ini, Bu? Baik, ya. Jadi sebetulnya kalau bicara pencegahan biasanya dengan penanganan ya. Jadi kami karena unit teknis layanan, maka memang kami umumnya bekerjanya di ranah bagaimana menangani. Jadi kalau sudah terjadi, kemudian bagaimana kita meminimalisir resiko. Tapi upaya pencegahan itu juga dilakukan bersama-sama dengan dinas pendidikan, dan tentu saja dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak provinsi. Kemudian banyak sektor yang terkait. Dan ini juga harus menjadi satu gerakan di masyarakat ya, bukan hanya pemerintah, tapi juga sektor masyarakat. Nah, sebetulnya beberapa terobosan inovasi sudah dilakukan. Misalnya salah satu yang terbukti cukup lumayan bisa punya dampak adalah bekerja sama dengan pemerintah desa. Itu seperti apa, Bu? Ya, bekerja sama dengan pemerintah desa. Ada inovasi di salah satu desa, misalnya di Bone itu kepala desanya membuat aturan. Jadi peraturan desa. Nah, peraturan desa itu kan hierarkis, masuk ke dalam hierarkis perundangan. Nah, di situ mengatur untuk tidak mengawinkan anak di usia anak. Nah, kemudian yang menarik adalah sanksi-sanksinya. Kan nggak mungkin orang tua dipenjara ya karena mengawinkan anaknya. Sementara agama juga tidak melarang gitu. Tetapi kemudian sanksi sosial. Jadi diminta atau dihimbau kepada aparat desa, pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak menghadiri acara undangan-undangan itu sebagai bentuk ketidaksetujuan. Iya. Untuk sanksi sosial ini efektif atau gimana, Bu? Iya. Kalau di desa itu ternyata cukup efektif. Karena kemudian dampaknya menjadi tuan rumah kan jadi semacam malu ya. Malu ya. Kalau mengundang terus tidak dihadiri. Jadi itu menjadi pelajaran bagi orang-orang tua yang lain untuk menghindari seperti itu. Nah, ini pengalaman di satu desa ini kemudian direplikasi ke beberapa desa yang lain, termasuk kemarin di Wajo itu kepala desa tersebut itu dihadirkan untuk memberikan testimoni dan sharing pengalaman seperti itu. Dan ini sangat efektif gitu ya, Bu ya. Betul. Salah satunya adalah hal memberikan sanksi sosial ya. Betul, ya. Baik, kita masih lanjut lagi ya, Bu ya. Kita break dulu untuk sesaat. Dan Smart Listeners, kami masih menantikan Anda yang ingin berinteraksi. Sekali lagi kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda yang mau bertanya ya, topik kita hari ini terkait fenomena pernikahan anak ya. Silakan di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya baik, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di special program untuk hari ini, masih di Makassar Insight ya. Kita masih membahas terkait fenomena pernikahan anak. Dan tadi kita sudah ngobrol banyak ya bersama dengan Ibu Messi Papayungan, MSc PH, Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saat ini kita juga sudah terhubung bersama Ibu Dr. Novida Raf MA, Kasubdit Kemitraan dan Pengembangan Jaringan Dosen Departemen Sosiologi FISIP Unhas ya, dan juga penanggung jawab mata kuliah Sosiolog Gender Sosiologi Keluarga. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Ya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Ya. baik.
Baik, Ibu, ini terkait pernikahan ataupun pernikahan anak ya. Ini kita sudah tahu bahwa sudah ada undang-undangnya, tapi tetap ya masih banyak terjadi pernikahan anak. Ini sebenarnya fenomena apa ini, Ibu Nufida? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini fenomena yang menarik ya. Sudah beberapa kali saya diminta jadi diwawancarai seperti ini ya terkait pernikahan anak gitu ya. Secara sosiologis tadi sudah mendengarkan Ibu Meisya ya, yang sudah menjelaskan beberapa hal gitu ya. Ini anak ya, secara sosiologis itu dia punya nilai terhadap keluarganya gitu ya. Nah, salah satu nilai yang tetap dipertahankan dalam masyarakat itu adalah kebanggaan ya, bahwa anak akan membawa kebanggaan kepada orang tuanya. Nah, dan salah satu dari kebanggaan itu adalah pernikahan ya. Jadi orang tua merasa bahwa sebentar lagi saya sudah bisa melepaskan anak saya ketika sudah menikah gitu ya. Tanggung jawab saya menikahkan anak, kemudian melihat mereka bahagia, itu kan harapannya gitu ya. Tapi ternyata kasus dari beberapa kabupaten tadi ya, Bulukumba, Wajo ini kan punya karakteristik yang sama ya, rata-rata orang Bugis gitu ya. Mungkin tradisi Bugis itulah yang paling banyak berpengaruh terhadap fenomena pernikahan anak ya. Dan ketika anak ini sudah menikah gitu, dia sudah berubah status dan kemudian menjalani kehidupan yang tentu saja berbeda dengan kehidupan seorang anak gitu ya, dengan teman-temannya. Jadi terputusnya dia dari status anak di antara teman sebayanya gitu, karena statusnya sekarang menjadi istri. Karena ini menyangkut keluarga gitu ya, sulit juga kalau saya melihat untuk menghilangkan ya. Jadi terminologi menghilangkan itu seperti apa ya, dia seperti kabut apa ya gitu, dihilangkan sebentar gitu ya. Kalau ada sinar matahari kan hilang kabut gitu ya, tetapi ketika malam kemudian cuaca juga dingin, dia akan muncul lagi. Nah seperti itulah gitu ya yang saya lihat. Jadi undang-undang maupun peraturan desa yang dibuat akhirnya tidak menyentuh gitu ya, tidak menyentuh karena sebagian besar nilai anak ini masih dipegang oleh para orang tua gitu ya. Dan cara mereka melestarikannya itu adalah misalnya pada saat menikah itu kan diumumkan, apalagi kalau maharnya besar ya, yang baru-baru ini katanya berapa, anak umur 14 tahun dapat uang penaiknya ya, uang bukan mahar ya, penaiknya itu berapa, 250 juta gitu ya. Ini kan menaikkan status dari keluarga yang menikahkan anaknya, sehingga yang ada di kepala para orang tua gitu ya, ada kebanggaan, wah anakku ini hebat ya, dinikahi dengan uang panaik yang begitu besar, tinggi gitu. Dan masyarakat juga ya, sebagian dari kita menganggap hebat gitu ya. Jadi seperti yang dibilang Bu Messi tadi, bahwa jadi prestisius gitu ya, jadi kebanggaan, jadi gengsinya naik dengan seketika, dan itu menjadi dipertahankan ya secara diam-diam gitu. Jadi kalau ada sosialisasi ya sosialisasi aja gitu ya, masuk telinga kanan keluar kiri gitu ya, nggak didengar juga. Kenapa tidak didengar? Karena ada nilai-nilai yang dipertahankan di masyarakat ya, seperti tadi ya, menikahkan dengan keluarga dekat gitu supaya tidak jatuh harta ke keluarga yang lain ya. Kemudian si anak juga harus disadari bahwa posisi dia sebagai anak tidak punya hak untuk berkata tidak gitu ya. Agak sulit karena semuanya ditentukan oleh orang tua. Jadi fenomena sosiologi seperti ini untuk dihilangkan
agak sulit ya, tetapi bisa diberantas yaitu melalui pendidikan. Sekira gitu ya. Pendidikan dan juga keterampilan ya Ibu Nufida ya. 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 Betul. Tadi seperti diinformasikan juga oleh Ibu Meisy ya, kasus pernikahan anak ini kan kalau di Provinsi Sulawesi Selatan itu kan yang tertinggi di Kabupaten Wajo ya. Nah, itu adalah salah satu sanksi sosial yang diberikan di sana Ibu Meisy ya. Ya, menurut Ibu Nufida seperti apa nih sanksi sosial yang diberikan ya? Dengan Sanksi sosial ya? iya. Gimana Bu tanggapan Ibu Nufida? Ya, sanksi sosial kalau itu datangnya dari pejabat biasanya tidak terlalu besar ya pengaruhnya. Karena istilahnya ini nilai masih ada. Ketika dikasih sanksi dan itu hanya bersifat formal karena ada perdanya ya, perda desanya, misalnya aturan desa, perdesnya, maka itu hanya menyangkut elit gitu ya, elitnya. Kalau masyarakat sendiri misalnya di bagian bawah merasa it's okay, kenapa mesti dihukum? Paling mereka juga tidak akan merugikan kita ya. Kalau misalnya dia menikah, dia yang punya uang, kemudian keluarga besar juga merasa diuntungkan, maka di sini sebenarnya sanksi sosialnya menjadi tidak efektif gitu ya. Jadi saya melihatnya dia itu sebagai upaya dari tingkat atas ya, bukan dari bawah lah, bukan bottom gitu ya. Kalau bottom misalnya masyarakat melihat bahwa pernikahan dini itu adalah sesuatu yang tidak baik dan kemudian bisa menghancurkan sendi kehidupan keharmonisan masyarakat, pasti akan lebih terasa itu yang namanya sanksi sosial. Tetapi kalau dari atas efeknya itu mungkin seperti orang dicubit aja ya, kayak dicubit itu sudah hilang ya, dilakukan lagi. Ya, terjadi lagi. Iya. Nah, sebagai seorang sosiolog Ibu Nufida, nah untuk ada banyak hal ya yang dilakukan untuk mencegah untuk pernikahan anak ini. Dari Ibu Nufida sendiri apa yang harus dilakukan ya? Kalau kita melihat dari sisi misalnya edukasi ya, edukasi itu kan sebenarnya menjelaskan satu fenomena dengan secara lebih ilmiah gitu ya. Dalam beberapa konteks mungkin kita bisa lebih membuka pemikiran dari penduduk gitu. Tetapi ini tidak bisa dilakukan misalnya dikumpul baru diajarin gitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ini akan memakan waktu yang banyak. Tetapi ketika misalnya anak itu sekolah gitu ya, dan orang tua juga dilibatkan misalnya dalam komite sekolah, kemudian ketika orang tua misalnya santai didatangin satu-satu, disosialisasikan gitu ya tentang efek buruknya, itu akan lebih efektif ya. Kenapa efektif? Karena ada bahasa sosial yang sampai ke mereka ya, bahasa orang yang datang dengan yang didatangi itu punya bahasa, pertama mungkin bahasa daerahnya, kedua bahasa kalbu ya kalau mau dibilang, misalnya ibu yang bicara kepada ibu si anak yang menikahkan anaknya masih usia dini misalnya, itu akan lebih kena gitu ya. Tapi prosesnya memang panjang gitu. Pendidikan sebenarnya kan cara yang paling efektif, tapi membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Ketika anak sekolah, orang tua juga ikut mendengarkan, misalnya ketika anak pulang dari sekolahnya. Dan sekarang ini kan kayaknya pelajaran di sekolah tidak ada yang menyangkut tentang pernikahan gitu ya. Di SD kan nggak ada. Paling mungkin kalau kita cerita siapa Siti Nurbaya dalam sastra misalnya, atau bisa juga misalnya dalam tradisi sastra Bugis, adakah yang menceritakan tentang bahayanya pernikahan dini ini? Jadi kalau bisa misalnya ada buku baru nih Bu, misalnya si anak ya cerita gitu, ini tentang begini-begini, itu akan menjadi membuka wawasan orang tua gitu ya.
Oke. Baik. Sekalipun mungkin waktu gitu Ya. ya. Baik. Seorang ibu juga saya melihat bahwa kalau misalnya anaknya perempuan gitu ya, sebenarnya ibu sama anak itu sama perempuan kan lebih enak ngomongnya gitu Iya, ya. lebih enak untuk bicaranya ya. Iya. Betul, betul. Iya, Ibu Novida, jadi yang pastinya kita memang harus memberikan pendidikan ataupun keterampilan kepada anak, kemudian untuk sosialisasi dan juga edukasi yang Iya. masif begitu ya kepada masyarakat ya. Tentu Betul. ini kerjasama Iya, betul, dari betul. semua pihak ya, utamanya juga dari Iya. pemerintah. Baik, terima kasih Ibu Novida sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu. Iya, Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ibu juga ya. Iya. Baik. Ada yang ingin Kasih. terima kasih Ibu. Ya, Ibu Mesya. Nah, dari beberapa informasi ataupun dari aspek dari pencegahan ya yang diinformasikan oleh Ibu Novida tadi. Dari Ibu Mesya seperti apa, Bu? Jadi perlu pendidikan, kemudian keterampilan ya. Silakan. Baik, iya. Jadi ini juga mudah-mudahan disimak oleh para pendengar ya Smart FM, kemudian juga yang mengikuti misalnya di YouTube. Menurut kami adalah dari ulasan tadi Bu Novida juga dan apa yang kami kembangkan juga memang peran keluarga, ya. Peran keluarga itu nomor satu, karena keluarga dan rumah tangga ini adalah rumahnya anak. Anak mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan untuk mengambil keputusan, itu semua dilakukan di rumah tangga sebetulnya sebelum ke sekolah ya. Karena kan peranan sekolah itu menurut kami tidak terlalu banyak mempengaruhi tumbuh kembang. Karena memang di sekolah seperti tadi sampaikan juga bahwa tidak banyak edukasi terkait dengan bagaimana menjalani hidup. Yang ada adalah ya memang pelajaran ilmiah gitu ya. Nah, kalau kemudian sering disampaikan bahwa rumah adalah sekolah pertama bagi anak, maka rumah punya peranan strategis. Siapa gurunya di rumah? Ya orang tua. Di banyak kasus kami melihat bahwa anak itu adalah peniru ulung. Jadi biasa diistilahkan ya ada mirroring ya. Jadi dia bercermin pada apa yang dilihat sehari-hari. Sehingga betul bahwa ketika kita mau memutuskan rantai praktek perkawinan anak maka yang pertama harus menyadari adalah keluarga. Siapa itu keluarga? Orang tua paling tidak ya, ayah dan ibu. Nah, sayang sekali bahwa faktanya adalah kemampuan keterampilan pengasuhan di keluarga oleh orang tua itu saat ini sangat berkurang. Kemudian bagaimana anak bisa mencontoh hal yang baik dan sepatutnya apabila orang tua juga tidak menunjukkan ketokohan, kepanutan itu untuk menjadi panutan. Nah, contohnya dari banyak kasus ini memang anak kemudian masuk ke dalam perkawinan anak selain tadi itu kan yang segmen dinikahkan karena tradisi itu sebagian kecil. Lebih banyak adalah karena anak memutuskan sendiri untuk menikah. Singkatnya adalah kenapa anak mau menikah? Karena dia butuh afeksi. Dia butuh perhatian. Dari siapa? Dari pasangannya. Tumbuh kembang anak yang usia 13, 14 tahun itu sederhana, butuh perhatian dan yang paling bisa untuk dia dapatkan adalah dari pasangannya. Sehingga dia merasa pasangan ini adalah dunianya. Karena orang tua tidak mengisi itu. Nah, ini yang penting mungkin untuk kita para orang tua. Sebenarnya pengasuhan itu tidak hanya memenuhi kebutuhan anak ya, sekolah, ada uang untuk biaya, tapi hadir menjadi bagian dari referensi anak. Ya, referensi saya istilahkan bukan hanya dalam tutur diajarin anaknya, tapi dari tingkah, dari perilaku kita. Banyak sekali kasus-kasus anak yang menikah di usia atau perkawinan anak itu karena tadi keluarganya adalah keluarga yang tidak utuh, sehingga ada sisi-sisi kebutuhan kasih sayang
yang tidak terisi. Sederhana sebetulnya. Karena kan nggak mungkin lah ya kemudian kan dibungkus dengan cinta-cintaan gitu lah ya. Karena beberapa kasus yang kita tanyakan, kita wawancara in-depth itu jawabannya sederhana. Iya karena si cowoknya gitu ya. Cowoknya malah lebih muda gitu. Ditanya jawabannya adalah karena saya sudah sayang, saya sudah cinta, dia juga mencintai. Nah kemudian apa? Kenapa nggak ditunda dulu? Takut kehilangan. Kan semuanya itu dalam bingkai ingin memiliki. Ya. Nah, kemudian orang tuanya yang parah karena orang tuanya kemudian menyetujui. Padahal kan disitulah peran orang tua untuk mengedukasi, mengajarkan anak dan memberikan pilihan serta hadir untuk menggantikan kebutuhan afeksi itu. Ya, jadi itu ya bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik aja, material. Tapi memang kasih sayang gitu ya. Betul. Apa yang sosok misalnya sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang ibu gitu kan. Dan mungkin anak-anak kita apalagi seperti yang diinformasikan oleh ibu tadi bahwa usia 13-14 tahun itu kan mencari sosok seperti itu ya. Jangan sampai mereka dapatkan di lawan jenis ya, lawan jenis mereka gitu kan ya. Oke, jadi memang perlu ya edukasi dari para orang tua ya. Baik, kita terbatas oleh durasi Ibu. Dari Ibu Meisy sendiri, apa yang disampaikan ataupun harapannya seperti apa nih untuk para orang tua yang mendengarkan kita di pagi ataupun di menjelang siang ini ya, di siang hari ini? Baik, mungkin di akhir-akhir percakapan ini bagi kita para orang tua ataupun para calon orang tua, ini sangat penting juga untuk memahami bagaimana proses tumbuh kembang anak itu harus lengkap gitu ya, sehingga setiap prosesnya itu ada kebutuhan, termasuk tadi kebutuhan afeksi, kasih sayang, selain kebutuhan material, tadi pendidikan, kesehatan, gizi dan sebagainya. Nah ini yang perlu dipahami, sehingga kita tahu men-treat anak. Jadi menjadi orang tua juga butuh ilmu. Nah itu yang terpenting ya. Iya. Pertanyaannya adalah kemana belajarnya? Nggak ada kursus kan? Ada nggak kursus jadi orang tua? Iya. Nah disitulah sebetulnya layanan-layanan, kami punya layanan juga namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Apa itu Bu? Seperti apa Bu? Puspaga itu adalah singkatan dari Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu adalah unit yang bisa tempat berkonsultasi. Boleh juga kemudian datang, kami punya konsulen, kami punya konselor dan punya psikolog di UPT yang tempat saya, unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. Nah itu di Jalan Hertasning 6 nomor 1. Sekiranya ada yang yang butuh untuk berkonsultasi itu boleh datang, boleh juga melalui hotline, kita aturkan jadwal untuk ketemu dengan psikolog gitu, dan konselor. Jadi ada konseling gitu ya, yang diberikan ya. Betul ya Bu ya, nggak ada kursus sebagai orang tua gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa diskusi ya bagaimana how to be a great parent gitu ya, bagaimana. Itu untuk pembahasan selanjutnya Bu ya. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Meisy Pepayungan sudah hadir di studio siang hari ini Bu ya. Baik, dan sama-sama, dan smart listeners, demikian untuk perbincangan kita di siang hari ini. Sekali lagi bersama Ibu Meisy Pepayungan, MSc PH, Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Dari lantai 3 Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti dan juga ada Ibu Meisy di sini. Terima kasih. Kami pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.